Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ustazah. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik ya. Sebelum belajar, Ustazah akan share screen terlebih dahulu. Baik. Nah, setelah sudah di-share screen, silahkan dibuka bukunya halaman 16. Kita akan belajar pembelajaran 3. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 16. Sudah dibuka belum? Oke, kalau sudah dibuka, baik kita mulai pembelajaran ya. Oh iya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan juga pertinggilah kecerdasanku. Baik, di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar tentang apa nih? Nah, silakan saya baca dulu ya. Dengan anggota keluarga, kita harus hidup rukun dan saling tolong-menolong. Jika tidak mau menolong, maka orang lain juga tidak akan menolong kita. Oleh karena itu, mari kita tolong-menolong sesama anggota keluarga. Jadi di sini selain kemarin kita belajar tentang hidup rukun, saling menyayangi, saling mencintai, dan juga saling menghormati, sekarang kita belajar tentang makna tolong-menolong. Nah, setiap orang kalau misalkan dia butuh bantuan, kita harus menolong mereka. Nah, siapa tahu nanti suatu saat kita pun butuh pertolongan dia, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah ditolong, misalkan kita sudah ditolong oleh teman kita nih, atau oleh ayah dan ibu kita. Nah, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasih itu adalah kata yang harus diucapkan ketika kita sudah ditolong atau kita sudah dibantu. Kita harus berucap terima kasih, seperti itu ya. Karena setiap manusia itu adalah makhluk sosial. Dia pasti membutuhkan orang lain, seperti itu. Jadi kita harus tolong kepada anggota keluarga, tidak dengan anggota keluarga juga ya, kepada teman, terus kepada sesama dan yang lain, itu kita harus tolong menolong, seperti itu. Oke, sekarang kita next to. Baik, nah di sini ada bacaan nih, ayo membaca, saya bacakan ya. Akibat tidak rukun, Kak Tari dan Danu sedang belajar bersama. Kak Tari menggambar dan mewarnai. Danu mengerjakan PR matematika. Tiba-tiba pensil Kak Tari patah. Kak Tari meminjam pensil Danu. Danu tidak mau meminjamkannya. Kak Tari keluar dari ruang belajar. Danu meneruskan mengerjakan PR. Ada soal matematika yang sulit. Danu malu bertanya kepada Kak Tari. Akibatnya, PR Danu banyak yang salah. Nah, di sini ada cerita, ada Kakak Tari dan Danu sedang belajar. Tiba-tiba Kak Tari pensilnya patah nih. Nah, ketika pensilnya patah, Kak Tari meminta tolong aku boleh nggak pinjam pensil kamu Danu? Ternyata Danunya nggak mau meminjamkan. Tidak, kata Danu gitu. Nah, akhirnya mungkin Kak Tari merasa tidak ditolong, maka ya sudah, aku tidak akan menolong kamu Danu ketika kamu sulit mempunyai PR matematika yang sulit seperti itu. Sehingga ketika kita tidak menolong orang, kita akan malu bertanya kayak, tadi aku tidak menolong dia nih. Gitu. Jadi akibatnya kita malu, kita tidak mau bertanya, dan akhirnya kita banyak yang salah. Coba seandainya Danu bisa meminjamkan pensilnya kepada Kak Tari, mungkin nilai matematika Danu lebih bagus. Seperti itu. Jadi di sini intinya adalah kita harus saling tolong menolong kepada siapapun, baik anggota keluarga, teman, dan sesama. Seperti itu. Oke? Baik. Setelah itu kita next dulu. Nah, oke, di sini di halaman 17 deh. Di halaman 17, pasangkan gambar di sebelah kiri dengan kata-kata yang sesuai di sebelah kanan. Nah, kalian boleh tarik garis tuh di situ. Misalkan ada gambar pertama, ada gambar orang-orang lagi kerja kelompok nih. Nah, kita baca dulu nih wacana di sebelahnya. Suasana sangat rukun, tidak ada yang marah-marah. Tari mengucap terima kasih hari ini. Tari mendapatkan hadiah. Nah, kira-kira gambar yang dapat hadiah tuh yang mana ya? Yo. Nah, kalau yang ini berarti kita tarik garis ke sini. Kan ini kan yang
gambar dapat hadiah kan. Berarti ini tarik garis ke sini. Set, kayak gitu. Nah, ini gambarnya mereka sedang bekerja kelompok. Nah, kalau mereka sedang bekerja kelompok, berarti boleh tarik garis deh dari sini ke sini. Set, kayak gitu ya. Oke, next. Lanjut. Di sini ayo berlatih. Nah, di sini ayo berlatih. Ustazah sudah menyiapkan jawabannya. Silahkan kalian ditulis di buku tematik. Nomor 1. Anak yang tidak bersikap rukun akan dijauhi teman. Nah, jadi kalau kita nggak rukun, kita sering berantem, kita tidak mau tolong-menolong, kita akan dijauhi sama teman-teman kita. Jadi kita harus rukun dan juga kita harus saling tolong-menolong, maka teman akan dekat dengan kita karena kita suka menolong dan juga kita selalu hidup rukun. Nomor 2, semua pekerjaan menjadi bla 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 bila bekerja sama. Akan menjadi apa nih? Menjadi mudah. Semua pekerjaan akan menjadi mudah bila bekerja bersama-sama. Seperti itu. Contohnya adalah gotong royong. Gitu. Nomor 3, dengan sesama teman kita harus menjaga apa nih? Kerukunan. Nah, sesama teman kita harus menjaga kerukunan, harus saling menyayangi, harus saling menghormati, harus saling apalagi menghargai. Nah, nomor 4, mau meminta maaf adalah contoh sikap hidup rukun. Benar, kalau kita meminta maaf, misalkan kita membuat salah, baik itu sengaja dan tidak disengaja, maka kita menerapkan hidup rukun. Nah, kita pun ketika kita ada orang yang meminta maaf, kita harus memaafkan. Kita nggak boleh punya dendam dan lain-lain. Seperti itu ya. Nomor 5, menjaga apalagi nih? 5, menjaga kerukunan kita harus bersama. Nah, kalau menjaga kerukunan itu kita harus bersama-sama, harus saling menjaga, tidak dengar diri kita sendiri. Seperti itu. Kita harus bersama-sama menjaga kerukunan. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, kita next lagi kita belajar matematika. Nah, belajar matematikanya masih sama yang kemarin. Cuma ini untuk pengertian lebih jelasnya aja. Nah, di sini ada satu balok. Nah, satu balok itu terdiri dari satuan, jadi hanya satu balok. Nah, kalau balok panjang seperti ini, sebentar, tunjuk deh. Nah, kalau balok panjang seperti ini nih, nah berarti itu terdiri dari 10 satuan, sehingga disebut satu puluhan. Berbatas ya? Ini apaan? Berisik. Berisik. Nah, oke, stop. Nah, terdiri dari satu puluhan. Nah, ini nih. Kalau balok panjang seperti ini, berarti terdiri dari puluhan. Berarti balok ini dihitung 10. Ya. Jadi ini adalah 10. Nah, kalau baloknya bentuknya kotak lalu banyak seperti ini, jadi ini adalah balok puluhan yang dijadikan satu, terdiri dari 10 puluhan, sehingga disebut ratusan. Berarti balok, kan tadi kan balok panjang ini kan 10. Terus dia dibentuk nih menjadi 10, sehingga dia satu kotak ini itu adalah ratusan, berarti 100. Oke? Baik, kita next ya. Nah, ini adalah contoh bilangan. Misalkan ini satu balok nih. Nah, tadi kan satu balok ini 100 dong. Nah, ini ada RPS. RPS ini adalah ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nah, kalau 100 dia menempati apa? Berarti dia adanya di ratusan dong. Puluhannya apa? 0.
satuannya juga 0, berarti ini disebut nama bilangannya 100. Nah, terus di gambar kedua. Di gambar kedua ada ratusan dan juga ada satu balok nih. Tapi dia nggak ada balok panjang-panjangnya. Berarti puluhannya tidak ada ya. Berarti di sini kita tulis R-nya 1, P-nya 0, S-nya 1. Berarti disebut atau nama bilangannya 101. Sama juga dengan contoh yang di bawah ini ya. Contoh di bawah ini itu balok ratusannya 1, sementara balok satuannya itu 2. Jadinya yang menempati angka ratusan itu ada 1, yang menempati angka puluhan itu tidak ada karena balok panjang-panjangnya itu tidak ada. Nah, sementara yang menempati angka satuan atau satu balok ini ada 2. Sehingga disebutlah 102 gitu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh lain. Ini adalah contoh lain dari yang lainnya sebelum nanti kalian mengerjakan tugas ya. Susunan balok ini di samping. Nah, di samping ini susunan balok ratusannya ada 1 nih. Berarti ratusan ini ada 1. Terus balok panjang-panjang atau balok puluhannya ada 2. Berarti puluhan T-nya ini ada 2 karena balok panjang-panjangnya atau balok puluhannya ada 2. Sementara balok S atau balok satuannya ada berapa nih? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, balok satuannya ada 9. Berarti kita sebut 129. Nah, terus next, contoh kedua. Contoh kedua, balok ratusannya ada 1. Berarti di R atau di ratusan menempati angka 1. Nah, balok puluhannya ada 2 nih. Jadi 1, 2. Berarti puluhan menempati angka 2. Kalau satuan itu menempati angka 3. Jadi, nama bilangannya adalah 123. Sorry ya, ini salah nih. Ini aturan 123. Ya, ini 123 bukan 9 ya. Sebentar saja. Saya hapus dulu deh. Biar enggak typo. 123. Oke, jadi di sini di ratusannya menempati angka 1, di puluhannya angka 2, sementara di satuannya angka 3. Jadi dibacanya 123. Oke, next. Sudah selesai. Nah, di berikutnya itu ada kita akan berolahraga nih. Nah, olahraga kita hari ini coba buka di halaman 21. Kita akan menari mana di mana anak kambing saya. Sebenarnya udah ada yang tahu belum apa lagunya? Lagu mana di mana anak kambing saya. Nah, sebelumnya coba kita putar ya. Coba kita putar dulu. Silakan didengarkan ya. Oke, nah itu gerakannya. Jadi ini adalah gerakan ayo berekreasi. Nah, di sini lagunya adalah mana di mana anak kambing saya. Gitu. Udah tahu belum lagunya?
Nah, itu adalah gerakannya. Silakan dibaca nanti gerakannya ada di halaman 20 ya. Nah, untuk tugasnya, silahkan tugasnya dikerjakan di halaman 19, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Ya, di halaman 19 ada di bagian 1, di bagian 2, di bagian 3. Di bagian 1 itu, ini ya, kalian harus lihat balok nih. Nilai ratusan, puluhan, dan satuannya sudah ditentukan. Kalian tinggal menulis saja di nama bilangannya. Nah, kalau ini kan di nomor 1, di ratusannya itu angka 1, di puluhannya itu angka 1, di satuannya itu angka 9. Berarti dibacanya adalah 119 ya. Nah, terus seperti itu yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, di nomor 2 itu adalah tuliskan lambang bilangan untuk nama bilangan berikut. Nah, nomor 1 itu kan contohnya 107. Berarti kalau 107 dia nggak ada puluhan. Berarti angka ratusannya 1, angka puluhannya 0, dan angka satuannya tuh 7. Nah, contoh lagi di nomor 2 deh. 125. 125. Berarti yang menempati angka ratusannya 1, yang menempati angka puluhannya itu 2 karena dia 20. Nah, satuannya itu 5. Seperti itu. Oke. Nah, untuk nomor 3 ini ada gambar kereta nih. Nah, di gambar kereta itu ada abjad A, B, C, D, E, F. Nah, di sini di abjad A, misalkan di abjad A gambarnya itu ada 200. Berarti di bawahnya nanti kamu tulis 200. Nah, terus yang B. Di yang B itu di gerbong kedua, yang B di gerbong kedua itu 110. Berarti kamu nanti ditulis di yang di B 110. Seperti itu ya. Oke, untuk hari ini Ustazah cukupkan sekian. Kurang lebihnya sudah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.